Satu, ibarat pohon kebugaran memiliki ranting pertama, yaitu adalah meluangkan waktu buat melakukan aktivitas gerak. Yang kedua, mau meluangkan waktu buat mengatur pola makan. Dan yang ketiga, mau meluangkan waktu buat beristirahat. Ya, jadi sekali lagi, teman-teman, itu yang harus dilakukan. Ada satu kata bijaksana yang mengatakan adalah bahwa kualitas diri kita adalah kualitas komunikasi kita. Kualitas diri kita adalah kualitas komunikasi kita. Kualitas komunikasi kita adalah kualitas pertanyaan kita. Pertanyaan kita terhadap siapa? Biasanya terhadap diri kita sendiri. Nah, kualitas pertanyaan yang baik akan menghasilkan jawaban yang baik. Kebalikannya, pada saat kualitas pertanyaannya buruk, akan menghasilkan jawaban yang buruk juga. Sebagai contoh sederhana, saya punya penyakit diabetes, saya punya penyakit kolesterolnya tinggi, saya punya penyakit juga ada jantung juga, tekanan darah saya juga tinggi. Kualitas komunikasi yang jelek atau kualitas komunikasi yang kurang baik kepada diri kita biasanya adalah, kalau begitu berarti saya mesti makan obat apa ya? Oh, berarti tensi, mesti makan obat ini. Kalau urusan gula darah, mesti makan obat itu. Kalau urusan jantung, mesti makan obat yang itu lagi, yang ini lagi, yang itu lagi, dan sebagainya. Itu adalah komunikasi yang kurang baik. Coba kalau kita rubah menjadi komunikasinya adalah, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah hal ini semua? Maksudnya apa? Tidak ada obat yang canggih sekalipun untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang saya derita. Tapi menjadi obat yang begitu canggih pada saat dimana kita punya pola hidup yang lebih sehat. Teman-teman tahu gak tadi, dari berbagai penyakit-penyakit yang bisa dibilang penyakit-penyakit yang paling populer antara lain misalnya jantung koroner, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, LDL yang tinggi, diabetes, dan sebagainya, itu sebenarnya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kadar lemak kita yang berlebihan. Karena apa? Karena pola makan kita, pola hidup kita, ya. Kalau kita mau berbicara soal pola makan atau pola hidup, kalau teman-teman tahu, pertanyaan sederhana kira-kira apa sih yang mempengaruhi pola hidup kita sehingga tidak sehat itu? Ya, macam-macam. Kurang olahraga, makanannya nggak teratur, mungkin merokok, mungkin mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, mungkin juga karena ada faktor-faktor seperti polusi, radiasi, virus, bakteri, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekali lagi ya teman-teman, menurut saya, mungkin saya bisa salah, lebih dari 75% atau bahkan 80% atau bahkan itu semua sekali lagi bahwa faktor internal itu jauh lebih besar daripada faktor eksternal. Kita sering menyalahkan, wah ini karena ada virus ini, ada bakteri itu, karena ini dan itu. Tapi sebenarnya kadang-kadang justru percaya, virus bakteri tidak akan bisa nyaman ada di dalam satu lingkungan yang sehat. Kebalikannya, kalau lingkungannya memang tidak sehat, tentu faktor eksternal akan mendapatkan satu kenyamanan itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara gaya hidup sehat, dalam hal ini faktor internal, yaitu pola makan kita, olahraganya bagus, istirahatnya cukup, dan sebagainya, maka penyakit yang ada dari luar untuk ada di tempat kita juga nggak semudah itu. Jadi ada istilah yang mengatakan tanah Indonesia begitu subur. Jadi kalau misalnya dilemparin, dimasukkan biji-bijian saja, katanya sudah langsung nanti tumbuh sesuatu. Kenapa? Karena lingkungannya nyaman, memungkinkan untuk segala sesuatunya tumbuh. Tapi bayangkan kalau seandainya biji-bijian itu kita taruh di sebuah tanah yang bahannya dari semen gitu ya, dalam arti dari lantai. Nah, apakah akan tumbuh? Tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena lingkungannya tidak welcome terhadap apa yang dilemparkan ya, atau apa yang diterimanya. Jadi oleh sebab itu, konsep sederhana, pada saat tubuh kita lingkungannya sehat, maka faktor eksternal itu akan jauh dari kita, tidak memungkinkan kita. Jadi nggak usah takut untuk tiba-tiba, aduh saya takut nih ketularan flu dengan ini, dengan itu. Ya tentu saja pada saat dimana pola hidup kita yang
tidak sehat. Makanya kenapa kita takut ini, takut itu. Tapi pada saat dimana kita tidak melakukan aktivitas olahraga, kita tidak takut. Dimana pada saat kita tidak mengatur makanan, kita tidak takut dan sebagainya. Jadi percaya atau tidak, kualitas komunikasi yang baik pada saat kita bilang, oh berarti saya harus merubah pola hidup saya coba mengatur apa yang bisa saya lakukan. Oh, apakah saya sudah berolahraga? Oh, kayaknya saya harus olahraga. Olahraga apa yang baik buat saya? Oh, mengkombinasikan aktivitas pengencangan otot dan juga melatih kekuatan otot jantung saya. Aerobik aktivitas, latihan pengencangan otot, latihan beban dan sebagainya. Oke. Makan gimana? Oh iya, makan saya harus teratur tepat waktu. Oh, saya harus memikirkan sumber dan penyajiannya. Saya juga harus memikirkan waktunya, tepatnya. Saya juga harus memikirkan jumlahnya dan sebagainya. Pada saat kita mencoba bertanya pertanyaan-pertanyaan yang baik, pada saat kita bilang, oh iya ya, saya bisa merubah itu. Apa yang terjadi? Begitu kita merubah pola hidup kita, dan pada saat kadar lemak kita pelan-pelan menurun, pada saat itulah ternyata penyakit-penyakit yang tadi ada, satu persatu malah pergi dari kita. Jadi sekali lagi, fitness sendiri atau aktivitas pola hidup sehat melalui aktivitas kebugaran itu sendiri yang punya 3 cabang tadi, yaitu mengatur pola makan, olahraga dan istirahat, justru akhirnya akan menjauhkan kita dari sakit dan menjadi obat yang begitu canggih. Jadi fitness adalah is the best medicine itu sendiri ya. Jadi sekali lagi buat fitness mania, buat teman-teman semua, mulailah kita menerapkan pola hidup yang sehat. Fitness mania, salah satu yang menjadi parameter daripada kualitas kesehatan dari sebuah bangsa itu adalah yang disebut dengan usia harapan hidup. Pertanyaan sederhana adalah, karena itu menggambarkan kira-kira rata-rata usia harapan hidup masyarakatnya seperti apa ya gitu. Kalau kita tanya masyarakat di Indonesia, bagi yang umurnya mungkin sudah di atas 40 tahun atau 50 tahun, kira-kira Anda tua atau Anda masih muda? Sebagian besar pasti akan menjawab bahwa ya udah 50 tahun nih, udah tua nih, saya udah tua dan sebagainya. Kenapa kita bisa bilang udah tua umur 50 tahun? Jawabannya simpel sederhana, karena tanpa kita sadari, kita tahu bahwa ini bentar lagi nih kita kayaknya game over nih, 5 tahun kalau nggak 10 tahun lagi. Kita lihat coba usia harapan hidup masyarakat di Indonesia. Mungkin menjadi satu argumentasi sendiri tergantung daripada standarisasi yang kita pakai. Tapi menurut saya berdasarkan dari survei kecil-kecilan yang saya buat bersama mungkin Mas Halim Siang, bersama teman-teman pada saat kita ke rumah duka dan juga ke kuburan dalam 2 tahun terakhir ini, kita liatin satu-satu, kebanyakan justru yang meninggal itu di kisaran 55 sampai 50 sampai 60, atau mungkin kami mengambil rata-rata kurang lebih 55 tahun. Jadi masyarakat di Indonesia kalau usia harapan hidupnya 55 tahun, wajar gak kira-kira kalau umur 50 tahun sudah merasa tua? Tentu wajar, karena dia pikir waktu untuk dia tinggal 5 tahun lagi sebelum dia game over. Jadi kita bisa lihat sekali lagi fitness mania, sebenarnya kalau mau menentukan atau mendefinisikan kita tua atau muda, tergantung daripada kita memiliki satu batasan terhadap usia kita atau tidak. Ada 2 jenis usia. Usia kalender semakin hari semakin tua. Tapi ada yang namanya usia biologis yang sebenarnya justru bisa kita balik. Ada istilah yang namanya anti-aging, menghambat, istilahnya anti terhadap proses penuaan sel di dalam tubuh kita ya, penuaan umur kita ya, dengan pola hidup yang lebih sehat. Yang ada justru yang terjadi, kita justru malah bisa lebih muda. Usia biologis bisa lebih muda daripada usia kalender kalau pola hidupnya lebih sehat. Dan kebalikannya ya tentunya juga kalau pola hidupnya tidak sehat. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan dong kalau kita lihat di sini? Mari kita membuat satu komparasi atau perbandingan di Amerika Serikat berdasarkan salah satu sumber yang pernah saya baca di tahun 1908 atau 100 tahun yang lalu. Di Amerika itu usia harapan hidupnya kurang lebih 48 tahun, mungkin sampai 50 tahun ya. Lalu kita lihat, kita percepat, kita fast forward menjadi di tahun 2008 atau di tahun 2010, usia harapan hidup masyarakat di Amerika meningkat menjadi 77 sampai 78 tahun, bahkan mungkin sampai 80 tahun, dan bahkan mereka mentargetkan
di tahun 2020 kalau bisa lebih daripada 80 tahun, mungkin kalau bisa 85 atau 90 tahun ya. Nah, kita bisa lihat ya, bahwa betapa ini rata-rata loh Fitness Mania. Jadi kita nggak berbicara soal usia harapan hidup itu artinya ada orang yang bisa hidup sampai 80 tahun, bukan itu, tapi rata-rata ya. Nah, jadi bisa bayangkan kalau di Indonesia rata-ratanya hanya 55, di Amerika rata-ratanya 80 atau 85 tahun. Jadi betapa kita ketinggalan dalam hal itu. Kenapa? Karena tentunya semuanya tidak lepas daripada seiring pengetahuan dan kesadaran kita akan pola hidup yang lebih sehat. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya obesitas saja di negara maju seperti di Amerika sebenarnya bisa sampai 30%. Di Indonesia sebenarnya kecil sekali, tapi di Indonesia penyakitan. Nah, kenapa bisa penyakitan? Karena pola hidupnya yang tidak sehat ya. Jadi kurang lebih kita bisa melihat seperti itu. Di beberapa daerah tertentu seperti orang Okinawa di Jepang adalah satu hal yang lumrah kalau rata-rata orangnya bisa mencapai usia di atas 100. Bahkan berdasarkan salah satu sumber yang mengatakan bahwa kemampuan manusia untuk hidup itu lebih daripada 100 tahun. Kemampuan manusia untuk hidup lebih daripada 100 tahun. Sedangkan masyarakat di Indonesia, kita berbicara mau sehat, kita berbicara mau membangun Indonesia yang kuat dan sebagainya, tapi masyarakatnya sendiri untuk bisa mengoptimalkan jatahnya dia dalam hidup saja tidak bisa gitu. Saya mengutip dari satu kata bijaksana dari rekan saya namanya Pak Tepong, usianya 81 tahun hari ini. Orangnya sangat fit, bisa push up 30 kali, bisa bench press 100 kilo, bisa squat 120 kilo. Pak Tepong pernah bilang sama saya, dia bilang moto hidupnya adalah takdir memang di tangan Tuhan katanya, tapi umur di tangan saya. Oh gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya kalau kita teliti lagi dari omongan Pak Tepung, tepat sekali. Umur memang di tangan kita. Makanya kenapa ada umur harapan hidup, sebuah negara yang menjadi parameter daripada kualitas kesehatan bangsanya. Karena memang tergantung daripada kita. Kualitas kesehatan kita, mau berapa panjangnya umur kita, tergantung atau tanggung jawabnya kita. Tanggung jawab ini dalam arti bagaimana dari pola hidup kita. Kalau pola hidup kita baik, maka umurnya akan lebih panjang. Kalau pola hidup kita tidak baik, maka umurnya jadi lebih pendek.